Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas, Bu. Oke, aman ya. Di statistik industri ini, saya terakhir jelasin apa ya? Minggu kemarin cuti soalnya. Kemarin sampai ANOVA tes apa? ANOVA tes yang sederhana aja ya. Yang faktorial udah belum? Faktorial sudah disampaikan belum ya? Saya lupa. Jadi kalau nanti yang faktorial kita ulang aja lah ya, kalaupun takutnya belum tersampaikan. Jadi sekarang kita bahas yang materi ke-12 ANOVA tes faktorial. Kalau kemarin kan cuma ada satu faktor ya, yang sekarang yang dua. Bagaimana kalau ada dua faktor atau lebih? Nah, sebenarnya nanti berarti kita punya hutang masih banyak pertemuannya ya. Nanti akan dipadatkan. Jadi mohon maaf sekali pas minggu tenang ini teman-teman harus masih kuliah ya untuk statistik industri. Nah, nanti minggu depan saya coba padatkan untuk materi yang regresi dan korelasi untuk yang regresi linier sederhana maupun berganda ataupun yang non linier. Semoga keburu ya. Tapi kalau tidak keburu kayaknya yang mana yang perlu kita padatkan sekali ya, atau teman-teman pelajari secara mandiri gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, belajar mandiri atau kita ada tambahan satu hari khusus ya? Kalau untuk satu materi lagi sih, kita harusnya 3 minggu lagi. Jadi nanti yang 2 minggu bisa saya padatkan jadi 1 minggu pertemuan. Cuma yang satu laginya sebelum kita UAS di tanggal 26, minggu UAS tanggal 26 Januari ya. Nah, yang 1 minggunya nanti teman-teman belajar mandiri aja nggak apa-apa? Atau perlu satu hari khusus lagi? Gimana nih yang agak susah jadwalnya yang kelas karyawan ya? Gimana? Teh Resa atau Teh Lola? Halo? Ya. Kalau saya bukan siang paling belajar mandiri, Bu. Oh siang. Kerjanya siang Teh Resa. Ya, kalau minggu depan. Oh, minggu depan siang bisa juga ya kita agendakan siang. Kalau Nispaul gimana? Perwakilan aja lah ini kelas yang reguler pagi nih. Bisa, Bu. Bisa Eh, 1 hari lagi. bisa, Bu. Ada tambahan khusus. Oke. Nanti tolong di ini ya, di jadwalnya hari apa gitu selain mau di hari Kamis sesuai jadwal nanti Jumatnya kita Zoom lagi di kelas sore seperti itu juga boleh. Kan harusnya Kamis pagi kalian ada ini ya, masih ada jadwal saya ya. Iya, Bu. Ada. Kamis pagi ya betul ya yang kelas ini. Oke, oke. Betul, betul. Sip. Tapi lumayan susah soalnya, jadi perlu saya sampaikan teman-teman. Kalau nanti Teresa juga misal hari Kamis pagi jam 10-an bisa bergabung atau Terola bisa bergabung, tetap kita adainnya Zoom aja lah biar bisa diulang-ulang ya materinya ya, biar bisa diulang-ulang. Ya, baik, Bu. Oke, kita masuk ya ke pertemuan 12 dulu deh. Sepertinya belum disampaikan sih ya pertemuan 12 yang faktorial, baru yang analisis ANOVA yang satu faktor aja.
Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut aja ke pertemuan ke-12 ya. Agak telat memang statistik ini karena beberapa hal juga. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi dan pengertiannya teman-teman semuanya. Oke, jadi banyak sekali materi yang dipadatkan ya. Oke, sebelum belajar seperti biasa, minta tolong dipimpin doa supaya kita semua dimudahkan. Siapa yang mau pimpin doa? Baik, Menambah sebelum pancaya. sebelum perkuliahan ini dimulai, angka baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kang Misbaul ya. Teman-teman di materi pertemuan ke-12, sesi ke-12 itu kita masih lanjut ke ANOVA tes ya, ANOVA Analysis of Variance, tapi akan dibahas yang satu faktor bagaimana jika ulangannya itu yang berbeda. Artinya tidak semua faktor itu ulangannya sama ya. Ada beberapa faktor yang ulangannya berbeda. Gimana cara mengolahnya? Nah, ada juga yang faktornya lebih dari satu. Selain faktor A, ada faktor B, misalnya ada dua atau lebih faktornya. Jadi ada istilahnya ANOVA dua arah ya. ANOVA dua arah dan ulangannya berbeda. Nah, di sini jadi yang minggu ke-11 klasifikasi satu arah ya one way ANOVA. Nah, ada juga yang dua arah dan banyak arah. Intinya ada dua kriteria atau dua faktor yang perlu kita jadikan pertimbangan dalam observasi tersebut ya. Nah, untuk langkah-langkahnya masih sama ya, masih sama seperti yang ANOVA satu arah, menyusun hipotesis, menghitung derajat DB perlakuan, DB galak, DB total ya, membuat tabel bantu sampai ke nantinya membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel serta untuk menarik kesimpulan. Oke. Untuk yang satu arah, kita masih bahas yang satu arah, tapi ulangannya yang berbeda ya. Nanti teman-teman pun di tugas individunya terstruktur, itu nanti akan saya jadikan UAS juga. Akan ada tambahan tugasnya, dilanjutkan sebetulnya ya, sampai nanti menghitung ke ANOVA ini. Nah, nanti teman-teman bisa menentukan apakah ANOVA-nya satu arah, atau mau yang dua arah, mau yang satu faktor atau dua faktor atau yang lebih faktor. Nah, setelah menentukan itu, ulangannya mau yang sama atau tidak sama. Nah, seperti itu ya, bisa teman-teman eh, susun juga seperti itu. Nah, untuk yang ulangannya berbeda, seperti ini contohnya. Misalkan ada 4 jenis macam promosi nih. Promosinya lewat bazar, medsos, TV, radio. Nah, dilakukan untuk meningkatkan jumlah penjualan per hari ya misalkan. Setelah percobaan selesai, pertambahan pembelian produk dicatat dan hasilnya seperti ini. Nah, ini masih satu arah. Masih satu arah, ini adalah jenis, hanya mengamati jenis promosinya saja, bukan pengaruh jenis promosi dan penghasilan masyarakat misalkan gitu ya. Itu masih satu faktor kalau yang jenis promosi saja yang kita analisis, walaupun jenis promosinya ada 4, ada yang bazar, medsos, TV, dan radio. Nah, ini adalah hasil pengamatannya, misalkan kita lakukan ke 5 orang ya, ke 5 orang atau 5 produk ya, 5 produk per harinya, jumlah penjualan produknya, pengamatan produk pertama. Jika dilakukan menggunakan bazar promosinya ada 12 produk yang terjual misalnya, sedangkan yang medsos itu ada 14 produk terjual, ketiga itu TV ya ada 6 produk, dan yang keempat radio ada 9 produk hasil penjualan dari radio. Ini untuk pengamatan yang hari pertama misalkan ya, bulan pertama misal deh. Kita pakainya per bulan aja ya laporannya. Per bulan misalkan. Bulan kedua kita analisis lagi seperti ini. Bulan ketiga seperti ini. Bulan keempat sama 5 juga sama. Nah, untuk promosi dan juga promosi di TV dan radio hanya sampai pengamatannya sampai bulan keempat. Tuh. Nah, bulan kelimanya kosong.
Bagaimana kalau yang ulangannya tidak sama, yang seperti ini kasusnya? Ada perhitungannya juga untuk analisis ANOVA-nya ya. Kalau yang kemarin kan contohnya itu semuanya sama ulangannya. Nah, ini ulangannya berbeda. Jadi tidak harus selalu sama juga ulangannya. Mungkin ini adalah ada terkendala juga pada bulan kelimanya tidak dilakukan pengamatan seperti itu ya. Tapi tetap nanti kalian jumlahkan per faktornya ini dan juga dirata-ratakannya. Ini untuk contoh ulangan yang tidak sama. Nah, untuk yang tidak sama pakainya yang di bawah ya untuk menghitung DB derajat bebasnya perlakuan DB perlakuannya itu K-1 ya ada berapa K-nya faktornya dan juga dikurangi 1. Terus untuk galat ini ya masing-masing dan untuk total ini juga. Nah, nanti kita coba langsung ke cara perhitungannya aja. Oke. Langkah pertama tetapkan dulu hipotesisnya ya artinya mu 1 sama dengan mu 2 sampai dengan mu 4 sama dengan 0. Artinya tidak ada perbedaan dari jenis promosi tersebut ya. Mau dari TV, dari medsos, dan lain sebagainya. Tapi H1-nya tidak sama dengan atau artinya ada minimal satu saja yang tidak sama ya dari hasil penjualan itu. Atau tidak seluruhnya min populasi adalah sama. Paling sedikit ada satu pasangan yang berbeda. Ya, bisa dituliskan juga seperti ini. Lalu menghitung derajat DB-nya. Ini saya lakukan perhitungannya dulu untuk nanti dimasukkan ke tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA untuk memudahkan hasil analisis membandingkan tabel F dengan tabel hitung. Nah, untuk DB perlakuannya K-1. K-nya itu apa? K-nya itu ya ini. Jenis promosinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 3 ya. DB galatnya rumusnya sigma NI min 1. Berarti N-nya ada berapa? Ada 5 ya. 5 min 1 ditambah lagi tiap ulangan nih di sini dijumlahkan ya. Untuk yang pertama ada 5 ulangannya. Berarti 5 min 1 ditambahkan yang kedua 5 min 1 ditambahkan yang ketiga ada 4. Jadi 4 min 1 tambah lagi yang keempat ulangannya ada 4 ya. 4 min 1. Jadi dijumlahkan semua ini karena ulangannya berbeda ya. Sama dengan 14. Lalu untuk DB totalnya sigma NI min 1. Sigma NI-nya kalian hitung aja ada berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan kali 2 ya 10. Tambah 4, 14. Tambah 4 lagi 14. Jadi ada 18 ya. 18 min 1. Ada 17 untuk DB totalnya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tabel bantu untuk memudahkan ya, nanti dibuatkan juga ulangannya ada berapa. Ini jangan nol ya, dikosongkan aja, jangan ditulis nol, tapi kalian kosongkan aja. Nah, untuk totalnya tinggal ditotalkan jumlah barisnya ke samping dan juga yang ke bawah ya, ditotalkan. Terus kalian hitung juga rata-ratanya, kalau di Excel kan gampang ya, tinggal di average, tinggal di drop aja ininya ya, di drop. Seperti itu yang ditotalkan di samping hanya total saja, tapi untuk yang kolom kalian totalkan, rata-ratakan dan hitung variansnya ya, S kuadratnya variansnya. Oke, terus untuk menghitung FK, FK itu ya ini semua ya dikuadratkan ya. Yang ini nih, totalnya 280 dikuadratkan, baru dibagi dengan sigma N-nya. Sigma N-nya ada 18 ya. Ada berapa nih jumlah data di tabel ini? Seperti itu. Ada 18, ini untuk faktor koreksi. Nah, untuk menghitung jumlah, sebenarnya untuk menghitung yang lainnya itu sama, cuma bedanya cara menghitung DB perlakuan, DB galat, dan DB totalnya. Itu aja ya yang berbedanya. Nah, untuk menghitung jumlah JKT-nya, jumlah kuadrat totalnya, semua data di sini dikuadratkan, sama seperti sebelumnya ya, dikuadratkan, baru dikurangi FK-nya. Ya, hampir sama langkah-langkah seterusnya. Jadi saya tidak akan terlalu membahas ya untuk proses perhitungannya, karena hampir sama dengan yang satu arah one way. Oke, next menghitung JKP-nya, jumlah kuadrat perlakuannya. Nah, di sini yang ini ya total-totalnya. Total ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan. Nah, ini untuk pembaginya itu bagi N masing-masing
perlakuannya ya, masing-masing perlakuan. Nah, akan berbeda di yang ketiga dan keempat karena cuma ada 4 ulangannya. Kalau yang ke satu dan kedua ada 5 ya. Bedanya di pembaginya dan ini totalnya dikuadratkan semua. Baru dikurangi dengan faktor koreksi. Hasilnya sekian. Nanti kalau misalkan ini semua ada yang negatif, dicek ulang perhitungannya ya. Berarti ada yang salah, entah salah menghitung faktor koreksi atau menghitung ininya ya, JK totalnya. Paling banyak salah di sini sih, di JK totalnya. Dan juga kalau FK sih enggak lah, enggak terlalu. Nah, di sini yang perlu ketelitian saat kalian menjumlahkan. Next, menghitung jumlah kuadrat galat. Nah, JKG ini tinggal kalian kurangi dari jumlah kuadrat total, dikurangi JKP ya. Lalu menghitung kuadrat tengah perlakuan. CKP yang ini 10 ini ya 10,24 dibagi dengan DB perlakuan. DB perlakuannya kan sudah dihitung di awal ya yang ini nih. DB perlakuannya berapa nih? Ada 3. Oke, dihitung dibagi ini untuk kuadrat tengahnya. Lalu untuk kuadrat tengah galat juga sama. Berarti JK kuadrat jumlah kuadrat galatnya dibagi dengan DB galat. Cek lagi tadi DB galatnya berapa ya. Untuk, nah, menghitung faktor nilai F hitungnya, kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Ini berapa nih? Ini yang akan kita bandingkan dengan nilai F tabel. Misalkan tadi F tabelnya itu yang 5% ya, F-nya cari di tabel F 0,05%. Untuk V1-nya 3 dan V2-nya itu 14 ya. 3 dan 14 itu dari mana? Dari DB ini. Dari DB perlakuan dan DB galat ya. DB perlakuan dan DB galat. Baru kita bandingkan sebentar. Oke, kita bandingkan nanti untuk F hitung yang ini dengan F yang di tabel. Nah, 3,34 itu diperoleh dari kalian cari di tabel F yang 0,05 ya, 5%, karena kita akan mencarinya alfanya yang 5% tadi. Untuk DB perlakuannya 3 dan DB galatnya 14. Jadi nilai F tabelnya 3,34. Baru dibuat tabel ANOVA-nya. Tadi yang sudah kita hitung, masukkan ke tabel ANOVA ini. Jadi lebih ringkas ya. Di sini sumber keragamannya tuliskan ada perlakuan, galat, dan juga total. Nah, terus di kolom yang pertama ada untuk DB, untuk CK ya, untuk kuadrat tengah, dan untuk hitung, dan untuk F tabel 5%. Jadi akan lebih mudah membandingkannya. Nah, jadi tinggal bandingkan F hitung ini dengan F tabel. Kalau dari kasus ini, F hitungnya lebih kecil daripada F tabel ya, maka ternyata tidak ada perbedaan jenis promosi dengan peningkatan penjualan ya. Oke, itu untuk yang satu arah tapi beda ulangan. Nah, bagaimana untuk yang dua faktor atau lebih ya atau dua arah? Nah, kalau dua arah ini contohnya ya ada beberapa contoh untuk publikasi nih, ada juga dari eh, skripsinya Kang Ega ya, Kang Ega dibimbing oleh Bu Rahmi dan juga saya. Nah, ini ada berapa faktor nih? Analisis pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi. Oh, berarti ada 3 faktornya berarti ya terhadap keputusan pembelian mobil Honda. eh, Oke, ini ada beberapa contoh ya yang lebih dari 2 faktor lah ya. Nah, 2 atau lebih faktor. Nah, ini contoh yang 3 faktor. Kalau yang ini contoh untuk yang 1 faktor nih, pernah publish juga. Dan ini ada contoh yang 2 faktor. Nah, ini pengaruh jumlah penumpang dan durasi buka tutup pintu. Nah, yang akan kita analisis sebetulnya adalah terhadap perubahan suhu. Berarti ada 2 faktor nih yang kita analisis. Jumlah penumpang dan durasi buka tutup pintu ya. Kalian harus iseng juga buka link yang sudah disediakan di materi ya. Jadi itu bisa sebagai referensi kalian untuk melakukan penelitian nantinya atau tugas akhir ataupun nanti di tugas terstruktur mata kuliah ini yang tadi ya. Ini skripsi saya sebetulnya ya. Ini yang satu lagi skripsi saya tapi 1 faktor. Hanya pengaruh warna kemasan aja terhadap ketahanan warna jambu biji nih. Nanti siapa tahu yang mempengaruhi warna kepekatan warna jambu jambu itu bukan hanya dari warna kemasan misalkan ya, dari intensitas cahaya bisa juga banyak faktor.
Ini hanya menganalisis satu faktor yang saya lakukan ya. Coba nanti teman-teman cek ya, cek link jurnal ini. Nah, beberapa contohnya yang ini, oke, berapa faktor? Ini untuk yang dua faktor ya. Oke. Kalau di yang dua arah, hipotesisnya ada tiga. Ya, hipotesisnya ada tiga karena ada dua faktor atau lebih ya. Jadi untuk yang faktor pertama, faktor kedua, dan faktor campuran ya. Jadi misalkan untuk H0-nya alfa 1 sama dengan alfa 2 dan seterusnya. H1-nya minimal ada sepasang faktor alfa 1 yang tidak sama dengan nol. Yang H0 yang kedua, ini semua dituliskan untuk hipotesis yang dua arah ya. Oke. Menghitung derajat bebasnya pun beda ya dB-nya. Jadi ada faktor satu nanti baris. Untuk baris itu ini adalah tabel ANOVA-nya nanti yang harus kalian hitung ya. Yang harus kalian hitung dulu di persamaan. Tapi kalau udah dihitung tinggal masukkan ke tabel ini. Nah, untuk yang SK sumber keragamannya untuk baris ya, satu faktor untuk derajat bebasnya berarti jumlah baris dikurangi satu. Sedangkan untuk yang kolom, derajat bebasnya kolom dibagi satu. Dikurangi satu. Nah, untuk ada juga faktor satu dikalikan dengan faktor dua. Berarti K min satu dikalikan B min satu ya. Ini rumus-rumusnya. Nah, nanti implementasi dari rumus ini kita bahas saja ya, daripada kita bahas asal mula dari rumus ini. Intinya, berbeda dengan yang satu faktor itu ada tambahan ini. Faktor satu dikalikan dengan faktor dua. Oke, ini rumus-rumusnya juga untuk faktor koreksi ya. Bedanya di sini ada dibagi dengan jumlah baris dikali kolom dikali dengan n-nya ya. Beda di situ. Ini juga sama. Oke, nanti dicatat aja untuk yang rumus dua arahnya ya. Lanjut ke yang, nah bedanya lagi ada di F hitung. F hitungnya ada tiga ya, ada tiga. Nanti membandingkan nih, F tabelnya juga ada tiga. Seperti ini, H terima apabila F hitung 1 kurang dari sama dengan F tabel. Begitupun ya, sebaliknya. Seperti itu. Pokoknya kalau F hitung kurang dari F tabel berarti H0-nya diterima. Tapi kalau lebih, F hitungnya lebih besar dari F tabel berarti terima H1 atau tolak H0. Langsung ke contoh ya supaya nggak pusing. Misalkan ingin diketahui apakah tingkat aktivitas ekskul, berarti sini ya, ada satu faktor, faktornya tingkat aktivitas ekstrakurikuler dan tingkat ekonomi keluarga ya, dan tingkat ekonomi keluarga apakah berpengaruh terhadap prestasi siswa ya, prestasi siswa. Untuk itu dilakukan riset terhadap sampel siswa yang ikut empat tingkat aktivitas ekskul ya. Jadi ekskul itu ada empat tingkatannya dan sedangkan yang tingkat ekonominya dianalisis tiga kelas ya. Tiga kelas misalkan ini untuk yang berbeda-beda ya untuk yang tingkat ekonominya rendah, menengah dan juga atas misalkan. Kita analisis ekonominya yang rendah yang ikut ekstrakurikuler yang pertama, misalnya yang pertama, berapa nilai, misalkan prestasinya itu nilai matematika lah misalnya, berapa nilai matematikanya seperti itu ya. Diulanglah tiga kali, diulang tiga kali ini misalkan kita hitung nilai matematika selama 3 semester misalkan ya, seperti itu. Jadi ada ulangan, yes, ada ulangan yang dilakukan seperti itu. Jadi pengukurannya tidak hanya satu kali pengukuran, jadi ada beberapa ulangan. Ya, begitu contohnya ya untuk yang dua faktor. Ada faktor yang pertama, faktor yang kedua. Tiap-tiap faktor ada tingkatannya ya. Ekskulnya ada 4 jenis ekskul misalkan. Atau yang tingkat ekonominya juga ada 3 tingkatannya, yang rendah, menengah, dan atas. Oke. Lalu kita rumuskan hipotesisnya dari hasil pengamatan ini ya, dari tabel pengamatannya. Dituliskan seperti yang tadi ya, hipotesisnya semuanya dituliskan seperti ini. Lalu hitung derajat bebasnya. Nah, ini untuk memudahkan kalian aja. Jadi saya breakdown per perhitungan ya untuk derajat bebasnya. Nah, untuk yang baris atau faktor yang pertama berarti yang ini barisnya ada berapa?
Nah, ini ada 4 ya, berarti 4 min 1. Ya, untuk yang faktor yang pertama ada berapa tingkatan nih? Ada 4. Oh, berarti 4 min 1. Sedangkan untuk faktor kedua di bagian kolom ini ada berapa? Ada 3 ya, V1, V2, dan V3. Jadi DB-nya 3 min 1. Nah, kita kalikan faktor 1 dikali faktor 2. Berarti yang ini ya, K min 1 dikalikan B min 1. Berarti sebenarnya ini aja sih. 2 dikali 3 yang ini ya. 2 dikali 3 berarti yang hasilnya adalah 6. Untuk galatnya, baris dikali kolom dikali n min 1. Berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 3, dikalikan n min 1 ya, n min 1. Terus sama dengan n itu adalah ulangannya ya. Kenapa 3? Karena di tiap-tiap ini ada 3 kali ulangannya ya. Ada 3 kali ulangan. Jadi 3 ini adalah n itu adalah jumlah ulangannya. Nah, ya. Oke. Terus untuk DB totalnya, baris dikali kolom dikali ulangan dikurangi 1. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 3, ulangannya ada 3 juga masing-masing. Jadi dikurangi 1 ada 35. Ya. Oke. Lalu membuat tabel bantu seperti tadi, kita untuk menghitung total masing-masing baris nih, dihitung total masing-masing barisnya, dan total masing-masing kolom ya, yang ini, baru dihitung rata-ratanya. Dihitung rata-ratanya, lalu nanti eh, kita totalkan lagi dari baris tiap-tiap faktor tersebut ya. Ada total yang untuk ekstrakurikuler tingkat 1. Nah, ini dijumlahkan lagi nih tiap ininya. Nanti yang di sini juga ada nih, yang di bawah ya, untuk tiap kolomnya ada totalnya juga. Nah, ini untuk perhitungan JK barisnya, dan ini untuk yang menghitung jumlah JK kolomnya ya, satu-satu. Nah, sedangkan ini jumlah yang orange ini adalah untuk menghitung faktor koreksi. Oke. Oke, nah ini untuk menghitung JK BK ya, JK BK-nya nanti kalian tambahkan juga total kolomnya berapa nih, total kolomnya. Oke. Next, tadi kan yang ini ya, tabel awalnya yang ini. Nah, nanti kalian tambahkan 1 di bawah yang T1 ini untuk total kolom. Kita satu-satu menghitung faktor koreksi nih. Faktor koreksi berarti yang orange ini ya, 2110 dikuadratkan dibagi jumlah barisnya berapa? Ada 4 ya. Yang T1, T2, T3, T4. Dikalikan kolomnya ada 3, dikalikan ulangannya. Ulangannya ada 3 ya. Lalu menghitung jumlah kuadrat total. Nah, masing-masing di sini dikuadratkan, ini PR-nya ya. PR-nya itu kalian harus menguadratkan semua yang ada di sini. Gimana coret-coretnya, bisa nggak ya? Oke. Nah, semua nilai yang ada di sini kalian kuadratkan. Kalian kuadratkan ini. 64 dikuadratkan ditambah 66 berarti ini ya. Ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, seterusnya sampai ada berapa nih? Sampai ke yang terakhir ya. Baru dikurangi dengan faktor koreksinya. FK-nya yang ini. Hasilnya sekian. Kalau hasilnya negatif, cek ulang kembali perhitungannya. Berarti ada yang terlewat atau ada yang salah. Lalu menghitung jumlah kuadrat baris. Nah, jumlah kuadrat baris itu adalah yang ini. 607 ini ya. Dikuadratkan, ditambahkan yang ini, dikuadratkan. Seterusnya ada 4 ini ya. Dibagi dengan K dikali N. Berarti jumlah kolomnya ada berapa? Ada 3 dikalikan jumlah ulangannya 3. Ya. Baru dikurangi faktor koreksi. Hasilnya sekian. Seterusnya menghitung jumlah kuadrat kolom. Kalau kolom itu dari yang ini. Total ini dikuadratkan, total ini dikuadratkan, ya ini juga dikuadratkan, ditambahkan, baru dibagi dengan total baris dikali dengan ulangannya. Ya, barisnya ada 4, ya, T1, T2, T3, T4, dikalikan ulangannya ada 3, dikurangi faktor koreksi. Ini baru menghitung JK ya. JK baris dan juga JK kolom. Nah, ada juga kita menghitung JKBK ya, baris dikali kolom. Berarti yang ini, 200 dikuadratkan, yang ini ya, yang kalian kuadratkan semuanya yang ini. Ini semua kalian tambahkan, kuadratkan dan ditambahkan. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya, sampai ke yang 150. Yang ini dikuadratkan, baru dibagi dengan jumlah ulangannya, T. Dikurangi dengan JKBK yang tadi kita hitung ya. Dikurangi lagi dengan JK kolomnya, dan dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, ini kepotong nih, dikuranginya ya. Baru hasilnya sekian. Next, menghitung jumlah kuadrat galatnya nih, JKG-nya. Kalau JKG mah tinggal dikurangi aja jumlah kuadrat totalnya berapa, dikurangi jumlah kuadrat baris, dikurangi jumlah kuadrat kolomnya, dan dikurangi yang tadi kita hitung, JKBK-nya yang ini ya. Oke. Hasilnya juga tidak mungkin negatif. Nanti kalau negatif berarti cek ulang perhitungannya. Setelah menghitung JK, menghitungnya kuadrat tengah ya, kuadrat tengah baris, kolom, dan juga kuadrat tengah baris dikali kolom. Seperti ini, baru kuadrat tengah galat ya. Nah, masing-masing tinggal dibagi dengan DB-nya ya, tinggal DB, dibagi dengan DB-nya. DB baris, DB kolom, DB BK, dan DB galat. Ini semua sudah dihitung di atas ya, JK baris, JK kolom, JK BK-nya. Nah, JK galatnya juga kita sudah hitung, DB-nya juga dihitung di awal. Oke, F hitungnya ada tiga nih, teman-teman. F hitungnya ada tiga. Berarti untuk F hitung yang pertama, tadi kan kuadrat tengah baris dibagi dengan kuadrat tengah galat ya. Pembaginya pasti kuadrat tengah galatnya. Tergantung yang di atasnya apa yang kita cari ya. Kuadrat tengah kolom juga sama, pembaginya dengan kuadrat tengah galat ya. Ini juga sama. Ya, jadi ada 3 F hitung nih, F hitungnya. Berarti kita harus mencari 3 F tabel juga untuk kita bandingkan. Ini baru yang 2 faktor ya, apalagi kalau ada yang 3 faktor. Oke. Nah, untuk F tabel yang pertama, misalkan kita alfanya pakai yang 5% aja dulu ya, biar teman-teman mudah membacanya. Nanti disesuaikan yang berapa persen alfanya ya. Berarti di tabel F yang 0,05, terus ini adalah DB barisnya ya, ini untuk DB galatnya 24. Tuh, 3 dan 4. Kalau untuk yang F tabel yang kedua, ini juga sama. Ini untuk yang DB kolom, ini untuk DB galat ya. Yang ketiga, berarti ini untuk yang DB BK ya, DB BK ya. Dan ini untuk DB galatnya ya. Nanti dicari masing-masing di tabel F, disesuaikan untuk DB-nya. Oke. Kalau sudah semua dihitung, enak ya kalau sudah jadi satu ini, satu kolom ini. Nah, nanti kalian di praktikum tidak perlu menghitung yang manualnya tadi. Nanti pakai SPSS sudah keluar tabel ini gitu ya. Tapi untuk S1 kalian perlu mengerti dulu tahapan dan konsepnya. Itu yang harus ada di S1 yang harus kalian dapatkan. Jadi mau nggak mau tetap harus saya sampaikan rumus manualnya ya. Tapi nanti di praktikum ada cara menggunakan, cara memperoleh tabel inilah ya, tabel ANOVA pakai SPSS. Masing-masing disusun ya ke sini. Nah, jadi kita analisis masing-masing. Untuk yang pertama, F hitungnya lebih besar daripada F tabel, berarti tolak H0 ya. Nah, untuk yang kedua, ternyata malah lebih kecil F hitungnya dari F tabel, berarti terima H0. Nah, untuk yang ketiga juga sama ya, terima H0. Berarti eh, tingkat aktivitas ekskul aja nih yang berpengaruh terhadap prestasi belajar ya. Faktor keduanya, tingkat ekonominya ya tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa ya gitu. Jadi kita bisa menentukan faktor mana sih sebetulnya yang berpengaruh. Apakah salah satu faktor saja atau kedua faktor ini berpengaruh nyata gitu ya terhadap, kalau di kasus ini terhadap prestasi belajar mahasiswa. Oke, ini beberapa istilahnya nanti bisa teman-teman pelajari ya. Ini untuk latihannya dan kesimpulannya. Nah, untuk reminder tugasnya nanti wayahna ya teman-teman, ini akan saya bawa ke UAS daripada nanti UAS soalnya beda lagi dan tugasnya juga beda gitu. Ini akan saya bawa ke UAS, jadi harapannya teman-teman mulai mencari judulnya, topiknya ya. Ya, ini yang tugas di pertemuan ke-11 ya.
minimal kalau ini mah bisa teoritis lah ya, yang ini bisa teman-teman dapatkan di Google juga banyak atau lebih bagus lagi di buku itu. Nah, untuk yang nomor dua ini yang akan berlanjut sampai ke UAS ya. Jadi tentukan judul penelitiannya. Kalau tadi kan ada beberapa contoh tuh yang satu faktor, dua faktor, tiga faktor ya. Judulnya dari situ aja dicari. eh, Judul-judulan juga nggak apa-apa. Seolah-olah kalian itu melakukan penelitian ya. Judul penelitian, terus tentukan perlakuannya ada berapa nih perlakuan. Satuan percobaannya apa, satuan amatannya apa, faktornya ada berapa nih. Ada satu faktor misalkan, sebutkan faktornya apa. Oke, nanti untuk tugas tambahannya, hasil dari ini, sebentar. Hasil dari tugas ini berlanjut nanti akan ke tugas yang pertemuan 13 dan 14 ke regresi dan korelasi ya. Perlulah perlukah kita bahas tapi waktunya ini lumayan banyak juga materinya nih 60 slide. Oke ya. Nanti harapannya di UAS itu kalian di pertemuan ke-14 nanti ya dikumpulkan seperti ini. Lanjutan dari tugas yang tadi, dari judul penelitian, perlakuannya apa ya yang ini. Coba kalian buat data dummy juga nggak apa-apa ya hasil observasinya. Misalkan tadi anggota sampelnya ada berapa nih? Kalau ya ini berarti contoh yang satu faktor ya, contoh yang satu faktor. Nah, perlakuannya ada berapa ya? Nanti dibuatkan hasil observasi ini. Nantinya hasil tabel ini kalian akan lakukan langkah-langkah ANOVA, terus langkah-langkah regresi dan korelasi itu ya untuk nanti sampai ke UAS ya. Kalau tugas sih sampai ke ada tabel observasi saja, tapi untuk UAS nanti dilanjutkan ke ANOVA, lalu ke regresi dan juga ke korelasi gitu aja. Ini sebetulnya untuk minggu depan nih, regresi dan korelasi, minggu depan aja ya disampaikannya atau kalian kuat sekarang? Masih kuat nggak? Oh, nambah Agung dan Dani ya. Masih kuat nggak kalau nambah satu lagi materi? Agung dan Dani dan Daniel. Daniel dan Dani. Sip. Dan Daniel dan Dani. Ilham kemana? Tapi nggak join ya. Oke, teman-teman dari materi yang belum di-share screen ternyata. Dari materi sesi ke-12 ada yang ingin ditanyakan dulu untuk yang ANOVA ulangannya yang tidak sama dan juga untuk ANOVA dua arah ya atau dua faktor atau lebih ya, ANOVA tes faktorial. Amankah? Kalau ini harus dicoba sih, jadi teman-teman harus nyalin ulang minimal ya, menyalin ulang materinya, jadi nanti bisa tahu tahapannya seperti apa dalam perhitungan gitu. Kalau tidak disalin ulang, walaupun saya sudah tampilkan lengkap di PowerPoint ya, kalian akan masih kebingungan. Nah, ini beberapa contoh judulnya ya. Judulnya misalkan analisis pengaruh yang gampang aja lah yang dua faktor. Nah, pengaruh jumlah penumpang dan durasi buka tutup pintu terhadap perubahan suhu ya. Nanti kalian juga bisa cari data dummy aja kalau mau pakai yang di sini di di jurnal-jurnal juga boleh. Tapi kayaknya tidak semua jurnal menampilkan data mentahnya deh, data mentahnya untuk hasil observasinya. Silakan nanti teman-teman cari
cari lagi aja. Bisa data yang seolah-olah penelitian juga boleh kok. Namanya juga latihan. Ya, aman ya, teman-teman. Nanti nanti minggu depan kita bahas satu pertemuan lagi di hari Kamis ya, jam 10. Insya Allah online, online. Tapi kalau misalkan mau offline juga silahkan konfirmasi saja ya. Untuk kelas B yang bisa bergabung di Kamis jam 10 dipersilahkan mengikuti. Dan hari Jumatnya seperti biasa jam 5 kita bahas lagi. Jadi minggu depan kita bahas pertemuan ya, dua pertemuan. Tiga pertemuan jadi tiga materi jadi dua pertemuan gitu. Gak ada minggu tenang di mata kuliah ini. So sorry. Sepakat ya? Ada yang keberatan atau oke? Jadi Bu, sorenya nggak ada Zoom gitu, Enggak, Bi, nyambut cuma ya. jam 10. Sorenya tetap ada. Sorenya di Jumat jam 5. Masih bahas materi terakhir. Jadi Kamis jam 10 kita bahas yang pertemuan 13 dan 14. Ya, ini kan masih 12. Nanti Jumatnya kita bahas pertemuan ke-15 gitu. Bu izin bertanya, Ya, Kang Daniel. Bu ini kan saya kemarin belum sembuh ini, belum sempat ikut UTS. Kalau misalnya mau ikut UTS susulan masih bisa nggak, Bu? UTS nanti aja pas saya rekap nilai ya. Kalau sekarang masih Oh, persiapan UAS. Atau kalau masih belum. bisa diakses, dikerjakan aja di yang UTS minggu 8. Oke, Kayaknya siap Bu. belum ditutup ya. Ya, saya cek dulu nanti. Mm. Tugas-tugasnya juga dicek ulang aja teman-teman sebelum di close ditetapkan ini tanggal apa? Tanggal akhir pengumpulan. Ya, feel free lah. Tadi, tadi pagi juga ada Ilham kayaknya belum UTS. Disampaikan aja ya kalau masih terbuka di pertemuan ke-8-nya, silahkan dilengkapi aja. Kalian masih bisa cek sesi yang sudah diselesaikan kan? Atau udah nggak bisa? Kalau mahasiswa masih bisa akses nggak? Masih bisa Bu biasanya Bu. Bisa ya? Oke lah. Berarti nggak ada masalah lah kalau gitu. Ya, Teh Lola gimana? Udah paham nanti untuk yang minggu depan? Udah Bu, cuma kalau yang paginya mah kayaknya nggak bisa ikut soalnya kerja pagi gitu. Kalau jam 10, Oh, kalau yang sorenya mah bisa Bu. oke, oke. Oke, oke. Nanti berarti yang tidak bisa ikut di Kamis pagi atau kelas sore udah ada yang ini, hari yang kosong. Kan biasanya kalau masih kuliah kan full semua ya, setiap hari kelas sore pun. Ada yang kosong nggak? Hari apa gitu? Kalau nggak ada mah ya ini aja, paling seperti biasa di recording ya, nanti teman-teman disimak ulang aja gitu. Karena kalau tidak disampaikan ada yang ganjel, takut ada miss ya, yang yang walaupun sudah ada recording, tapi takutnya ya kalian juga kurang ini, kurang bisa menyimak. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Izin bertanya, Bu, kalau untuk UAS berjatuhan pada tanggal berapa, Bu? UASnya kalian kan di minggu tanggal 26 ya.
minggu 26 untuk yang mahasiswa lama. Tanggal 26 26 Januari. 26 Januari ya sampai 31. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, nanti tugas yang UAS ini mau dikumpulkan saja atau ada presentasi? Kalau mau dikumpulkan aja, berarti kalian harus make sure cek ulang perhitungannya ya, cek ulang perhitungannya. Tapi kalau mau presentasi, berarti ya ada koreksi-koreksi lah. Silahkan PR buat kalian nanti ya, disampaikan minggu depan. Mau presentasi hasil perhitungan kalian atau cuma upload jawaban aja gitu opsinya ya. Tapi kisi-kisinya nanti UAS kalian itu dari tugas yang disampaikan di materi ini, kalian hitung ANOVA tesnya, kalian hitung juga regresi dan korelasinya. Udah sampai situ. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Tadi Bu udah. Gimana, Bu? Clear ya? Aman ya? Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemulah di pertemuan ke-12 statistik industri. Masih banyak PR-nya saya ya, PR saya menyampaikan materi ke-13 dan 14 dan 15. Jadi minggu depan mohon maaf sekali harus dipadatkan ya untuk mata kuliah ini. Belum lagi nanti kalian praktikum kan, nggak mata kuliah ini aja ya, banyak mata kuliah ya. Tetap semangat ya, sehat selalu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.